Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak yang solih dan solihah? Mudah-mudahan kabar kalian semua sehat ya. Amin. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan kembali melakukan pembelajaran matematika secara online. Di sini Ustazah akan menjelaskan 2 poin materi. Yang pertama adalah tentang operasi hitung satuan volume, dan yang kedua adalah mengenal volume. Ya, teman-teman juga bisa dibuka mungkin buku paket teman-teman itu halaman 101 dan 102. Nah, tapi pertama Ustazah akan menjelaskan dulu tentang operasi hitung satuan volume. Mungkin teman-teman juga sudah diajarkan kepada wali kelas teman-teman masing-masing tentang tangga satuan volume. Ya, dan teman-teman juga sebenarnya sudah tahu ya, di semester lalu kita sudah sempat membahas tentang volume. Jadi teman-teman tentunya pasti sudah hafal ada apa aja sih di tangga satuan volume itu. Nah, sekarang Ustazah bikin dulu ya tangganya ya. Nah, yang pertama itu kilometer kubik, yang kedua hektometer kubik, yang ketiga dekameter kubik, yang keempat meter kubik, yang selanjutnya desimeter kubik, terus sentimeter kubik, yang terakhir milimeter kubik. Nah teman-teman, kalau volume itu kubik ya, jangan lupa angka 3-nya jangan sampai ketinggalan ya. Kubik-kubik ini jangan sampai ketinggalan. Ini berpengaruh kalau misalkan nanti teman-teman jawab soal angka 3-nya ini aja ketinggalan, itu salah ya. Nah di sini Ustazah memberikan contohnya dulu yang pakainya kilometer ya, karena kan kalau di buku teman-teman tuh ada yang kiloliter ya. Kenapa Ustazah pakai yang ini? Karena di sini contoh soalnya adalah 3 km kubik ditambah 12 hektometer kubik sama dengan titik-titik dekameter kubik. Yang biasanya teman-teman hanya mencari misalkan 2 km kubik berapa meter kubik sih? Nah, udah cukup sampai di situ. Tapi karena sekarang ini operasi hitung, jadi di sini ada penjumlahan. Ada 2 nih teman-teman. Ada 3 sama ada 12. Nah, sekarang yang pertama adalah teman-teman harus hafal dulu tangga-tangganya. Ya, sesuai soal ya. Jangan soalnya kilometer, tapi teman-teman di sininya bikinnya kiloliter. Salah ya. Dan yang kedua, teman-teman perhatikan akhirnya. Yang ingin ditanyakannya tuh soalnya apa? Bukan ininya ya, bukan ininya yang pertama teman-teman lihat, tapi ininya nih. Nah, jadi nanti pada akhirnya nih 3 km kubik ditambah 12 hektometer kubik harus teman-teman ubah semua ke dalam dekameter kubik. Ya, Ustazah caranya panjang, caranya lama memang, tapi teman-teman harus kerjakan itu ya. Nah, sekarang kita ubah dulu ya. Yang pertama yang 3 km dulu. 3 km kubik ya. Titik-titik dekameter kubik. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, kalau kubik setiap turun 1 tangga dikalikan 1000 ya, dan setiap naik 1 tangga dibagi 1000 ya. Nah, sekarang kilometer ke dekameter. Nah, ini ke sini ya. Berarti turun ya teman-teman ya. Turunnya berapa tangga? 1, 2. Kalau turun 1 tangga 1000, berarti turun 2 tangga berapa Ustazah? Bukan 2000 ya. Yang akan berlipat ganda itu nolnya ya. Kalau turun 1 tangga, nolnya ada 3. Kalau turun 2 tangga, nolnya harus tambahin 3. Berarti kalau misalkan nolnya ada 3, nolnya ada 3 ditambah 3 sama dengan 6, apakah 2000? Bukan. Ternyata kalau turun 2 tangga itu sama dengan 1 juta. Karena nolnya ada 6 ya. Sekarang kita pakai cara di sini. Berarti 3 dikali 1 juta. Nah, teman-teman jadi sudah tahu ya dapat dari mana nih 1 juta. Oh, ternyata turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga itu nolnya harus ada 6. Kalau turun 1 tangga, nolnya harus ada 1. Gitu ya. Nah, sekarang 3 dikali 1 juta sama dengan berapa dekameter kubik? Sekarang
Karena ini perkalian yang banyak nolnya, teman-teman mungkin bisa ya kayak gini. Kayak gini. Bisa sebenarnya, tapi ini lama. Nah, Ustazah sarankan kalau perkalian yang di sini 1, di sini 0, di sini juga angkanya kecil, jangan seperti itu ya. Lama. Nah, sekarang teman-teman fokus dulu ke angka yang bukan 0. Di sini ada angka 3 sama angka 1 ya. Sekarang teman-teman kalikan dulu. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita baru nolnya. 6 nol yang ada di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pindahin semua ke sebelah sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dekameter kubik. Nah, nggak usah pakai coret-coretan kayak tadi ya. Misalkan Ustazah aku mau buktiin, sok mangga, ayo kita buktikan ya. Bener nggak jawabannya Ustazah yang tadi pakai cara tadi? Kali 3 ya. 0 kali 3 0, 0 kali 3 0, 0 kali 3 0 titik, 0 kali 3 0, 0 kali 3 0, 0 kali 3 0 titik, 1 kali 3 3 sama ya. Jadi lebih mudah gitu ya. Jadi kita abaikan dulu nolnya, kita fokus dulu ke angka yang bukan 0, baru nanti nolnya tinggal dipindahkan itu ya. Nah, sekarang kita udah dapat 1 nih yang 3 km. Oh, berarti 3 km diubah ke dekameter, hasilnya 3 juta dekameter kubik. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah 12 hektometer kubik sama dengan berapa dekameter kubik. Nah, kita tulis lagi ya. 12 dikali hektometer ke dekameter. Hektometer di sini. Dekameter sini. Berarti turunnya 1 ya, teman-teman ya. Kalau turun 1 tangga tadi nol ada berapa? Ada 3. Ya, berarti dikalikan 1000. Nah, kita pakai cara yang tadi lagi ya. 12 dikali 1 sama dengan 12. Nolnya pindahin semua. 1, 2, 3 dekameter kubik. Ustazah sampai sini sudah selesai? Belum. Nah, kita jangan lupakan tanda ini. Tanda ditambah ini. Ustazah kalau misalkan dikurangin ya nggak apa-apa, dikurangi aja ya. Jangan khawatir. Ditambah dikurang sama aja ya. Soalnya nggak akan membingungkan kok, insya Allah ya. Ustazah juga nggak akan memberikan soal yang membingungkan. Jadi teman-teman jangan khawatir, sekalipun nanti pas dapat soal di sini dikurangi, karena di sini ditambah. Nah, karena ini semuanya sudah dekameter ya, 12 dekameter, 3-nya juga sudah dirubah ke dekameter. Berarti sekarang tinggal kita tambah ini 3 juta dekameter, 3 juta dekameter kubik ditambah 12.000 dekameter kubik sama dengan, nah sekarang kita kotret ya, 3 juta. Nah, ini teman-teman hati-hati penempatannya ya. Kalau penempatan perkalian, pengurangan, penjumlahan dia harus tepat ya. Sekarang Ustazah apakah 12-nya mulai dari sini? Salah, tapi dari belakang kita. Nah, tapi bukan berarti 12 ada di belakang. Sekarang sebelum angka 12 di sini ada 3 0 ya. Berarti nolnya dulu kita samakan 3 nih ya. 1 2 3 dari belakang. Setelah itu, setelah 03 ini angka berapa? Angka 12. Berarti 12-nya di sini. Nah, baru kita jumlahkan ya. 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0. 0 tambah 2 2, 0 tambah 1 1. 0 gak ada temennya, turunin 0. 3-nya gak ada temennya, 3. Jadi hasilnya berapa? Ada 3.012.000 ya, berarti sama dengan 3.012.000 dekameter kubik. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau ada soal seperti ini memang caranya lumayan, tapi teman-teman pasti bisa ya. Jangan kalau misalkan menemukan soal gini teman-teman langsung tambahkan, ya udah saja 3 ditambah 12 aja hasil 15 dekameter. Salah, ini bukan dekameter, ini bukan dekameter, ini 2 ini harus diubah dulu ke sini ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga. Selanjutnya poin ketiga, mengenal volume. Nah, kita baru mengenal volume dulu ya. Belum spesifik mau volume kubus kah, mau volume balok kah gitu ya. Nah, di sini mengenal volume Ustazah ada satu contoh. Ya, di sini ada gambar. Kalau dilihat ya, teman-teman mungkin sudah biasa ya bisa membedakan antara balok sama kubus. Kalau dilihat dari gambar ini adalah gambar balok.
Hanya saja di sini ada kotak-kotaknya. Nah, di sini mengenal volume di sini teman-teman diminta untuk mencari tahu berapa banyak balok ini ya. Tapi dengan menggunakan rumus. Ustazah, kita bisa loh hitung satu-satu. Memang bisa. Selagi ininya masih bisa dihitung. Tapi gimana kalau misalkan itu banyak banget, lebih kecil dari ini? Itu gimana cara ngitungnya? Bingung ya? Jadi makanya Ustazah mengajarkan teman-teman untuk menghitung menggunakan rumus ya. Nah, sekarang di sini sudah ada satu contoh. Ibaratin kita belum tahu ya ini bentuk apa ya. Nah, pertama teman-teman harus tahu bawah sini nih ya. Bawah di sini totalnya ada berapa. Untuk tahu permukaan bawah, lapisan bawah si gambar ini ya, kita ini dulu deh. Lapisan bawah. Ya, kita bagi ya. Pertama lapisan bawah. Cara menghitung lapisan bawah, teman-teman hitung dulu pinggir yang di sini ya. Dari sini sampai sini dihitung dulu. Ada berapa kotak? Kita hitung ya. 1 2 3 4 5. Ada 5 kotak. Tulis angka 5 di sini. 5 dikali ya. Kenapa harus dikali? Karena banyak. Dikali berapa nih? Ini kan dalamnya pasti banyak ya teman-teman ya. Kita nggak kardus nih, kita nggak tahu nih dalam kardus itu ada berapa kotak-kotak, ada berapa balok ya, kita nggak tahu ada berapa kubus, ada berapa, misalkan ada bendanya yang bentuknya kotak tuh ada berapa, makanya dikali ya, bukan dijumlah, dikali. Sekarang setelah itu kita hitung yang ini pinggir sini, dari sini sampai sini kita hitung ada berapa banyak kotak-kotak ini ya, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ada 8, 5 dikali 8. 5 dikali 8 sama dengan berapa teman-teman? 40. Nah, dapat nih lapisan bawah. Sekarang tugas kita adalah mencari lapisan banyak lapisannya. Ya kan tadi kan kita mencari yang ini, yang bawah ini sama dengan kita mencari yang atas. Sekarang kita mau cari ini nih, yang ininya nih, di sini-sininya nih ya. Kita mau cari di istilahnya lapisan, ada berapa lapis sih, ada berapa tumpuk kubus sih yang ada di dalam kardus itu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari beberapa lapisan, kita langsung masuk ke rumus untuk mencari volumenya. Berarti kita tulis di sini ya. Volume sama dengan, kita masukinnya di sini ya. Lapisan bawah dikali banyak lapisan. Nah, lapisan bawahnya itu apa aja nih? 5 dikali 8. Tulis lagi. 5 dikali 8. Sekarang yang harus kita tahu adalah banyak lapisannya. Ini kenapa Ustazah masukin dalam kurung? Karena teman-teman biar, loh kok tiba-tiba 5 dikali 8? Nah, ini asalnya dari sini ya. Sekarang kita balik lapisan. Banyak lapisan, teman-teman hitung ke atasnya sini ya. Teman-teman hitung kotak dari sini sampai sini ya. Ada berapa kotak? Kita hitung dari kotak yang paling bawah ya teman-teman ya. 1 2 3 4. Oh, ternyata 4 dikali 4. Sekarang kita hitung nih. 5 dikali 8 sama dengan 40 dikali 4. Nah, kita pakai konsep yang tadi ya. Kalau ada 0, abaikan dulu 0-nya. Sekarang kita hitung. 4 dikali 4 sama dengan 16. Sekarang 0-nya kita tinggal turunin. Nah, ini balik lagi ke soalnya nanti. Apakah di hasil akhirnya misalkan jadinya 160 kotak misalnya ya, kotak, atau jika misalnya memang ya biasanya volume itu satuannya adalah sentimeter kubik, maka teman-teman bisa pakai satuannya sentimeter kubik ya. Ini nanti kalau satuan akhir biasanya balik lagi ke soal ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Ustazah, jadi satuan akhirnya apa? Bisa kotak atau bisa kubus atau balok, atau pakainya satuan volume yang tadi ada kilometer, hektometer sampai milimeter ya. Tapi jangan lupa ada sentimeter, ada kubiknya ya di belakangnya ya. Jadi mudah ya mencari volume ini ya. Mau dia bentuknya balok, mau dia bentuknya kubus. Nah, teman-teman harus pertama cari dulu bagian bawahnya. Nah, dari sini nih, ujung sini sampai sini teman-teman cari pinggirnya dulu, dicari.
Ya, ceritanya kita belum tahu nih rumus volume ya, karena kan kita baru mengenal volume, kita belum tahu apakah ini kubus, apakah ini balok ya. Jadi teman-teman cari dulu nih, dari sini ke sini ada berapa kotak. Setelah itu baru cari yang panjangnya. Dari sini ke sini ada berapa kotak? Dikalikan ya, 5 dikali 8. 5 dapat dari mana? 1 2 3 4 5. 8 dapat dari mana? 1 2 3 4 5 6 7 8. Dapatlah lapisan bawah. Karena kita mau tahu nih volume keseluruhan satu kardus ini, berarti kita harus cari kira-kira ini kalau diisiin kardus bisa muat berapa gitu ya. Nah, di sini banyak lapisan. Ternyata di sini ada kotak-kotaknya, banyak lapisannya itu ada 4. 4-nya dapat dari mana? Dapat dari sini. 1 2 3 4 ke atas ya, banyak lapisan tuh ke atas. Oke, karena lapisan bawah tadi sudah kita cari, berarti tinggal kita masukkan 5 dikali 8 sama dengan 40. Banyak lapisannya adalah 4, berarti tinggal 40 dikali 4. 40 dikali 4 sama dengan 160. Nah, bisa kotak, kalau misalkan soalnya yang ditanyakan kotak, atau bisa sentimeter kubik ya. Nanti itu akan diterangkan, kalian harus pakai satuan mana ya kalau dalam soal. Gampangannya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan menghitung satu-satu. Jika nanti teman-teman menemukan soal seperti ini, harus gunakan cara seperti ini. Memang lama, tapi teman-teman jadi ingat, oh iya aku carinya begini, gitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami penjelasan yang Ustazah berikan. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tanyakan langsung kepada wali kelas teman-teman masing-masing. Ustazah rasa cukup untuk hari ini. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.